Bicara soal bahasa Arab, Ustaz. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Berarti 15 tahun ya kita hitung tadi ya. 15 tahun ngajar bahasa Arab. Ini pertanyaan yang sering kita dapatkan ini di jamaah, di kajian-kajian. Belajar bahasa Arab itu sulit apa mudah, Ustaz? Ini kan metode ya, artinya tidak Ustadz saja yang bisa mengajarkan kan? Betul. Yang lain tentu boleh untuk mengajarkan. Boleh. Ada tidak semacam TOT atau training of trainer untuk ini? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini kita bersama tamu yang super istimewa, Syekh Al-Imam Abdullah Matrud. Ustadz Abdullah Matrud. Kaifa haluk ya Ustadz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Antum gimana, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ustadz Abdullah Matrud ini Abdullah Al-Matrud atau Abdullah Matrud? Abdullah. Oke, alif lam. Abdullah Al-Matrud ya. Ini orang yang sangat istimewa dalam hidup saya. Karena beliau ini yang dulu ngajari saya di belakang masjid bahasa Arab. Masya Allah. Sekarang ternyata beliau berkarya dengan banyak karya mengenai bahasa Arab. Beliau membuat rumus-rumus mudah untuk teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ya. Ustaz sekarang tinggal di kota mana, Ustaz? Saya di kota Bekasi, tepatnya di BSD. Di BSD? Nah, Bekasi Sonoan dikit. Loh, BSD itu Tangerang makanya kok bisa? Ya orang bilang Cikarang itu BSD, Bekasi gitu ya? Sonoan dikit. Sonoan dikit ya. Oh di daerah Cikarang daerah ya? Cikarang itu. Oh Cikarang. Aktivitas sehari-hari apa sekarang, Ustaz? Kalau aktivitas sehari-hari ya masih sebagai guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab, Masya Allah. Jadi ngajar bahasa Arab itu kan sejak lulus pondok tahun 2007. 2007 berarti kalau sekarang itu berarti kurang lebih berapa tahun? 14 ya? 7 ya berarti 10 lebih, Ustaz. Lebih ya? Nah, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, yaitu untuk aktivitasnya saya memang di yayasan ya, yayasan, sekolah juga pernah ngajar, tapi untuk sekarang itu lebih banyak memang aktivitas ngajar bahasa Arab di luar. Masya Allah. Berarti ada kelas-kelas gitu? Ada kelas-kelas khusus. Ya. Perlu kita tahu Ustadz Abdullah Al-Matrud ini punya banyak karya, buku-buku tentang bahasa Arab. Ini buku keberapa, Ustadz? Ini buku yang terakhir rilis buku keberapa? Terakhir itu ini buku ke-6. Buku ke-6 yang besok bulan depan itu? Iya, yang bulan depan yang Februari itu adalah buku ke-6. Ke-6 ya. Masya Allah. Ada antum bawa bukunya, Ustaz? Ini, coba Ustaz izinkan saya ini buku melihat karya antum, Ustaz. Tapi ini baru 2 ya yang ke bawah 2 ya. Yang ke bawah 2. Di sini ada metode cepat belajar bahasa Arab. Metode rumus ya, metode rumus. Rumus itu apa sih atasnya? Jadi rumus ini punya histori, punya kenapa kemudian metode saya lakukan metode rumus, karena memang saya kalau ngajar bahasa Arab itu ada kata-kata khusus khas. Harus ada rumus khusus gitu? Betul, jadi kalau saya itu pokoknya kalau ngajar tuh ada kata rumus, selalu mengeluarkan rumus. Jadi kan kadang-kala Ustadz itu kan kadang masing-masing punya kata-kata khusus ya. Ada apalah gitu ya. Nah saya kata-kata khususnya rumus. Nah sehingga ya udah saya patenkan aja sekalian, sehingga metode rumus gitu. Contohnya, Ustaz? Nah contohnya sederhananya gini, yang paling sederhana bab pertamanya ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kan bisa ya, yang jilid 1-nya 1 mer tuh, ya, yang nahu ya. Kita tahu kan kalau belajar bahasa Arab itu kan di buku-buku mana itu kan, kalau ini kan ada istilah kata dalam bahasa Arab ya. Jadi kalimatun itu kan ada 3 tuh kan, ada ismun, kemudian ada fi'lun dan ada harfun. Nah salah satunya aja yang kita ini contoh misalkan isim. Isim atau ismun ya. Betul. Kalau di buku-buku yang sudah ada kan itu panjang ya. Definisinya kemudian segala macamnya. Nah sementara kan memang awalnya itu yang menjadi sasaran saya itu emang yang dari nol besar gitu ya. Ya ibarat kayak Ustadz Umar kalau ngisi di pom bensin kan,
salah satu SOP-nya apa? Mulai dari nol ya. Nah itu ya kita mulai dari nol itu. Nah sehingga kan kalau dihadapkan dengan kaidah yang panjang ya ada bubar. Iya. Iya. Ruwet lah. Kendalanya di situ. Kendalanya di situ ya. Bahasa Arab itu, saya punya kelas bahasa Arab Ustaz. Oh gitu. 70 Ustaz yang hadir daftar pertama, semangat sampai lulus tinggal 20 Ustaz. Tuh Masya Allah, luar biasa. Memang ya mungkin karena saya tidak punya metode cepat seperti antum, jadi agak berbelit ya. Iya. Tapi ini menarik. Contohnya apa Ustaz? Oh, iya. Contoh rumus yang isim ini. Oh iya. Contohnya itu ya Al-Tani ya. Al-Tani. Di sini ditulis Al-Tani. Betul. Maksudnya gimana? Al-Tani itu kan kalau di buku-buku lain panjang itu apa dengan bahasa-bahasa Arab gitu kan. Nah ini saya cukup disingkat Al-Tani itu. Al-Tani itu kepanjangan dari Al-nya itu adalah alif lam. Alif lam. Kemudian Tan-nya itu tanwin. Tanwin. Kemudian I-nya itu kasroh. I-nya kasroh. Maksudnya? Jadi pertama isim itu kan ada alif lamnya. Jadi kalau ada kata depannya ada alif lamnya, ingat berarti alif lam itu kan di depan terus kan, nah, karena kalau di akhir namanya penyesalan. Oke. Contoh kan alhamdulillah. Artinya dengan modal ini insya Allah tanpa tahu orang arti, langsung tahu. Ini tahu langsung praktek ke Al-Quran. Ini kata benda. Kata langsung. Benda kenapa ada alif lam gitu ya. Oke. Terus, yang kedua tan, berarti tanwin itu an in un. Berarti posisinya di akhir dia. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Lucu juga nih Salmatrut nih. Makanya disukai ibu-ibu. Jadi sedikit mungkin satu meri ya jadi saya itu dikenal memang saya ngisi seminar, kemudian ngajar itu bukan karena mengajarnya itu, tapi karena lucunya aja. Karena lucunya ya. Jadi hampir setiap saya ngisi seminar ketika kita minta angket ke ke peserta itu, ya, kata-kata yang sering keluar tuh ustadznya gokil, lucu. Ustadznya gokil. Ya memang lucu dulu memang. Ya memang akhirnya Pak memang ya itu ya pangsa pasarnya emak-emak gitu. Tapi jadi semangat kan belajar bahasa Arab ya. Terus jadi, yang terakhir I-nya itu adalah kasroh. Nah, saya contoh misalkan dalam Al-Qur'an tuh bil ghoibi. Artinya kata-kata yang belakangnya diakhiri oleh kasroh. Pokoknya diakhiri kasroh berarti itu isim. Artinya kalau fi'il nggak bisa dia? Nggak bisa. Ya. Nah artinya dengan seperti itu kan artinya kalau umat Islam kan belajar rata-rata pengen paham Al-Quran kan. Nah itu apa yang dia butuhkan tuh saat itu dia dapat. Bisa diimplementasikan langsung di Al-Quran. Jadi dia merasa puas gitu loh. Oh iya apa yang saya dapatkan sudah, apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Iya dah. Jadi itu mungkin yang apa sih namanya menarik sebenarnya ya, yang saya dapatkan dari beberapa tempat. Baik, luar biasa nih Ustaz. Ini satu paket ya, satu ilmu nahu, ilmu sorofnya. Baik, terus juga ada kamus ini, Masya Allah. Ini beliau ini memang pakar kamus bahasa Arab ini. Kamus sudah berapa buku Ustaz? Ada berapa? 4 atau berapa? 4 dengan metode yang berbeda-beda. Iya betul. Ini kamus santri, memang dikhususkan untuk pembacanya santri. Betul. Pangsa pasarnya memang untuk kita ini kan untuk santri gitu. Terus yang lainnya apa selain ini? Yang ini ada satu itu namanya kamus Al-Mufrodat ya. Al-Mufrodat, ini udah terbit ya? Udah. Bedanya apa dengan ini Ustaz? Kalau dengan itu, kalau Al-Mufrodat ini lebih kepada kosakata yang sering muncul di dalam kitab gundul. Jadi kata-kata yang dalam kitab-kitab kan banyak pengulangan sebenarnya. Al-Mufrodat itu. Al-Mufrodat itu, iya. Satu, kamu santri ya, untuk percakapan sehari-hari santri. Betul. Dua, Al-Mufrodat untuk kata-kata yang sering muncul di Arab gundul. Nah, yang ketiga itu kamus Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu berarti kata-kata pilihan. Kata-kata pilihan betul yang saya ambil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Betul. Berarti kata-kata yang keluar di Al-Qur'an yang asing-asing. Ya yang sering nongol di Al-Qur'an lah, yang sama kata-kata yang asing saya buat. Nah, ini dan yang ini yang termasuk paling lama yang saya susun. Karena harus khatamkan Al-Qur'an. Betul. Berarti satu juz dibaca. Satu juz dibaca sembari kata-kata memang yang mungkin ya belum kayaknya asing nih bisa di ini gitu ya. Ditulis juz kedua. By apa? Gimana? By abjad, by kalau yang itu atau by abjad hijaiyah. Hijaiyah dari alif ba ta. Terus itu yang ketiga ya? Yang ketiga. Ada lagi Ustaz? Yang ini yang terakhir tuh yang
yang akan terbit. Yang akan terbit itu Kamus Pintar itu. Coba lihat Ustaz. Ustaz. Ini yang paling baru ya, yang Paling akan baru. keluar insya Allah. Kapan keluar ini Ustaz? Insya Allah kalau dari penerbit itu paling lambat akhir Februari, insya Allah paling cepat pertengahan Kamus Februari. Pintar Percakapan Bahasa Arab. Istimewanya kamus yang ini apa Ustaz? Oke, keistimewaannya satu, berdasarkan abjad Latin. O, A, B, B, C. C, D. Oh berarti untuk orang yang mau belajar pertama Betul. Yang tadi pokoknya yang dari Newbie. nol itu Iya. bisa. Dia langsung Oke. bisa. Oh ya, saya mau nyari Mau contoh cari rumah tadi. Rumah R. Berarti R. cari di R. Nah, Oh. kemudian yang kedua, kelebihannya ini kamus ini adalah dari setiap kata itu ada contoh kalimatnya. Nah, contoh dari kata rumah nih. Nanti ada contoh misalkan al-baitu kabirun. Oke, ada jadi contohnya. Ada contohnya. Berarti, jadi huruf R rumah, terus ini bahasa Arabnya, terus yang baris ketiganya contohnya. contohnya sama terjemahan dari contoh. Terjemahannya, masya Allah. Lebih lengkap ya. Ya, Ini pun karena kenapa saya bawa susun kamus ini, karena banyaknya permintaan. Permintaan. Dalam arti gini, banyak kamus yang tersebar termasuk kamus saya, tapi agak bingung ketika mencari dadakan gitu. Mencari yang dari Indonesia ke Nah Arabnya. betul, maka gimana Ustadz kalau buat kamus yang dari abjad Latin? Iya, Latin. Prinsip saya sih ini, kalau saya punya prinsip, kalau menyenangkan orang kan pahala Ustadz ya, Iya. Nah, membuat bahagia. Masya Saya Allah. penuhi mereka bahagia gitu. Masya Allah, membahagiakan orang ternyata Betul ya, Ustadz, pekerjaan gitu ya, Ustadz, ya? dia. Iya. Baik Ustaz, dari banyaknya karya antum dalam kaitannya dengan bahasa Arab ini, berapa waktu yang antum butuhkan Ustaz untuk menyusun misalnya satu buku? Kalau ini kan rumus ya. Betul. Rumus itu kan berarti hasil dari pengalaman mengajar. Betul sekali. Ya. Artinya tinggal menyusun saja dituangkan dalam bentuk tulisan. Betul. Kalau kamus Ustaz, ya tergantung apa kamusnya. Ya, Atau gimana? tergantung. Jadi gini Sat, memang namanya nulis itu kan mungkin satu mer juga punya buku yang apa? Jujur nih. Nah, The Journey to Xinjiang itu kan nulis itu saya bisa katakan pekerjaan yang Mut-mutan. mut-mutan betul. Artinya Kalau gini, lagi mood nulis kalau gitu. lagi mood itu terus terang aja saya kalau nulis itu bisa maksudnya sejam itu bisa 10 halaman gitu ya. Artinya kalau mood. Mood. Tapi kalau lagi bad mood Ya, satu boro-boro halaman ya, aja satu enggak. halaman berat Satu paragraf gitu. aja betul. berat ya. Nah, cuma memang yang ini Sat yang agak cepat itu yang ilmu sorof itu. Karena saya pada satu moodnya bagus. Gitu ya. Melihat maksudnya pasaran dari buku yang pertama ini itu cukup bagus gitu ya. Ya. Nah, sehingga untuk yang kedua itu saya bersemangat. Semangat ya. Bad mood, moodnya lagi bagus lah gitu. Oke. Itu saya hanya butuh nggak nyampe sebulan. Buku 25 hari yang sorof itu jadi. Yang sorof ini ya, masya Allah. The best gift, metode cepat belajar bahasa Arab. Baik, berarti intinya menulis itu memang harus cari Suasana, vibes yang betul. baik, terus harus dipaksa juga kan? Betul. Kalau udah dipaksa nggak jadi-jadi. Nggak jadi betul. Dan termasuk contoh yang terakhir nih kamus yang saya terakhir itu termasuk yang paling molor. Udah 5 bulan. Oh gitu, 5 bulan. Ya, dari target saya 2 bulan. Naskahnya baru jadi 5 bulan. Iya. Karena memang ya. Karena apa? Iya, kalau lagi baru mau ngerjain ada apa lagi udah tinggal. Baik, masya Allah. Dan ini satu mer yang lebih unik lagi nih. Dengan penerbit saya agak ini. Kenapa saya katakan unik? Karena saya belum pernah ketemu langsung. Dengan penerbit buku antum ini? Iya. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu langsung. Berarti lewat apa? Lewat WA sama Facebook. Tapi royalti tetap lancar Royalti kan? tetap. Wahai penerbit Assalam yang dirahmati Allah, ini penulis antum pingin ketemu ini. Ini kan Solo kan? Solo betul. Solo. Al-Kamil juga Solo. Solo Sukarjaya. Iya. Jadi melalui dunia maya kita. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Ustadz. Ya. Bicara soal bahasa Arab, Ustadz. Betul. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Karena barusan saya juga habis ngisi ya. Oh gitu. Ya, saya 2 hari ini dari kemarin di Arafah. Ya di Arafah itu seminar. Nah baru tadi habis
sebelum ke sini saya habis dari pelatihan Ibnu Abbas tuh PPTQ. Ibnu Abbas. Ngisi di situ. Ngisi seminar Motivasi tadi. bahasa Arab. Iya, untuk apa? Formakin. Formakin. Ma'had ya. Ma'had Quran Forum Indonesia. Ma'had Quran. Iya. Baik. Nah, saya langsung ke sini. Jadi sering saya sampaikan di seminar-seminar saya bahwa kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama sederhana ya, dan ini klasik ya, yaitu Al-Quran berbahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Baik. Ya kan? Nah, artinya Quran itu dari sejak diturunkan sampai nanti akhir zaman kan tetap berbahasa Arab. Gitu Ustaz ya? Iya. Dan itu yang menjadi motivasi saya juga, semangat dalam mengajarkan bahasa Arab itu. Agar orang-orang lebih cinta kepada Al-Quran. Ya, karena memang kita analisa memang kadangkala kan kemunduran itu karena jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran karena nggak paham. Nah itu. Iya. Nah kemudian yang kedua itu kenapa belajar bahasa Arab? Hadis Nabi pun sama kan, berbahasa Arab. Oh, karena hadis berbahasa Arab, sunnah berbahasa Arab. Betul. Meskipun banyak terjemahan. Ya artinya. Lah itu justru pertanyaan Ustaz. Afan Nana potong nih. Iya. Kan sudah ada terjemahan. Kenapa harus belajar? Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, kenapa kok harus belajar bahasa Arab sementara sudah ada kitab terjemahan gitu kan? Nah, alasannya sederhana, Ustaz. Jadi terkadang kan isi sebuah buku itu adalah hasil pemikiran dari seorang penerjemah. Oke, sepakat Ustaz ya? Buku terjemahan maksudnya? Buku terjemahan, betul. Ya. Itu kan hasil olahan pikiran dari si penerjemah. Nah, kadangkala kan mungkin kita baca kitab aslinya dengan kitab terjemahan itu kan kadang berbeda. Nah, artinya kan kalau yang belajar bahasa Arab kan pemahamannya itu amik gitu ya, lebih dalam gitu, lebih sempurna. Ya. Dan dia betul-betul tahu ruh buku tulisan itu. Ini. Betul. Tahu, iya. Nah, termasuk sederhana aja, Sat. Nggak usah jauh-jauh ya. Judul buku ya. Contoh Ibnu Taimiyah itu kan punya buku Iqtida' As-Siratil Mustaqim ya. Itu judul terjemahannya apa coba? Saya pernah dulu tahun 2007 beli buku itu, saya lupa penerbitnya apa ya. Itu judulnya Jalan Islam versus Jalan Setan. Ini kan nggak nyambung pisan kan? Ya nggak, Sat? Nah, artinya dari situ aja kita udah kebawa gitu kan. Tapi kalau kita baca judul aslinya kan, oh iya paling tidak kita tahu ini apa yang dibahas di dalam buku itu. Ada dapat laruhnya gitu, Sat. Iya, kadang-kadang niatnya juga untuk ini saja pemasaran, tapi kayak orang beli karena judulnya ternyata isinya lain. Betul. Nah gitu. Itu kan juga kalau bagi saya sih kurang bagus lah. Saya juga merasakan penerbit-penerbit Islam itu ada yang memang judulnya mentereng, laku banyak, setelah dibaca memang kecewa, Ustaz. Oh gitu. Saya pernah baca buku ya habis sekian ribu, saya baca satu paragraf nggak nyambung. Betul. Akhirnya saya cari kan Arabnya, saya download kan, dapat ternyata ada Arabnya. Oh maksudnya begini, jauh sekali. Kan artinya berbeda kan? Iya. Gitu yang kedua ya Ustaz ya. Betul. Untuk memahami as-sunnah, karena as-sunnah al-hadis berbahasa Arab. Oke. Ada lain Ustaz. Yang ketiga cukup alasannya klasik ya, karena kita seorang Muslim. Karena kita seorang Muslim. Iya. Pernah Ustaz Umer pernah lihat video potongan orang Cina, anak Cina tuh? Tuh bahasa Allah tuh klasik sederhana ya. Karena kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita orang Islam. Saya ambil contoh, saya sampaikan contoh orang Islam tuh nggak terlepas dari sholat kan. Sholat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya kan? Allahu Akbar bahasa Arab. Iya betul. Ustaz Umer bisa nggak menerjemahkan kata sholat itu apa ke bahasa Indonesia? Sholat yang secara bahasa akhirnya. Artinya apa? Yang bisa apa sih namanya itu? Yang bisa memiliki mewakili padanan arti, padanan makna. Betul. Ya, nggak ada kan? Nggak bisa kan? Nah, sembahyang nggak bisa. Nggak bisa. Udah konotasinya berbeda agama gitu kan. Nah itu. Sedangkan bacaan sholat kan semuanya berbahasa Arab kan. Iya. Nah sementara kan kita sholat itu dituntut khusyuk. Lah kan nggak mungkin orang sholatnya khusyuk itu kalau dibaca aja nggak dipahami. Kan nggak mungkin kan. Iya. Nah atau mungkin apa sih namanya itu ya tadi yang dibaca nggak dipahami sehingga ya tadi
Sholatnya ya mungkin. Akhirnya hanya semacam rutinitas menggugurkan kewajiban. Padahal kan kita tahu juga kan sholat itu kan ibaratnya komunikasi ya antara seorang hamba dengan Robnya gitu ya. Nah itu ya mungkin itu yang menjadi alasan dasar tiga itu Sat. Itu cukup klasik yang maksudnya sering saya sampaikan di mana-mana. Benar. Artinya kapan seorang itu nggak wajib belajar bahasa Arab? Ya ketika dia udah nggak jadi orang Muslim. Gitu ya. Berarti Muslim memang harusnya bisa bahasa Arab. Betul. Iya kan? Masya Allah. Sekarang selanjutnya Ustaz. Antum ini kan sudah mungkin mengisi seminar berkali-kali. Ada kelas-kelas bahasa Arab sejak berarti 15 tahun ya kita hitung lagi ya. 15 tahun ngajar bahasa Arab. Ini pertanyaan yang sering kita dapatkan ini di jamaah, di kajian-kajian. Belajar bahasa Arab itu sulit apa mudah, Ustaz? Mudah sekali. Mudah alasannya, Ustaz? Mudah, jadi gini, sulit mudah itu relatif. Sulit mudah itu relatif. Gimana tuh? Sederhananya gini, kan artinya bahasa Arab itu saya ibaratkan gini, Ustaz. Jadi kan dalam dunia mengajar itu kan ada kaidah at-thariqatu ahammu minal madah gitu saja. Metodologi itu lebih penting daripada materi yang diajarkan. Nah, orang yang mengatakan bahasa Arab itu sulit karena mungkin dia belum menemukan metode yang pas. Nah, orang yang kemudian ketemu metode pas pasti dia akan bilang lebih mudah. Kenapa saya katakan bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa Inggris? Bahasa Arab itu bahasa yang jujur. Bahasa yang jujur. Betul. Gimana maksudnya? Nah, saya ambilkan contoh satu mer. Iya. Di sini ada tulisan satu mer ya. Nah, contoh sederhananya gini. Coba antum satu mer. Itu saja. Ya seju. Oke, coba antum ini. Ini Arabnya aja ya. Iya. Saja seju. Coba perhatikan tadi. Antara tulisan sama bacaan sama nggak? Sama nggak maksudnya? Sama. Antara tulisan di sini dengan yang satu mer baca? Iya, sama. Berarti kan jujur kan? Jujur. Coba ke bahasa Inggris. Ada tulisannya one. Satu mer bacanya apa? One. Nah, kan nggak jujur. Gitu ya. Berarti harusnya lebih mudah. Harusnya lebih mudah karena sisi sudah jujur dulu antara bacaan dan tulisan. Betul sekali. Bagus ya. Relatif kan. Nah, kemudian makanya tugas dari seorang muallim bahasa Arab itu bagaimana dia mengembangkan metodologi pembelajaran aja. Ibaratnya kan mengajar itu seperti ibarat kita membuat sajian makanan. Contoh sederhana, sama-sama dasarnya ayam, bahan utama ayam. Ada yang disajikan dalam bentuk ayam geprek, ayam bakar, ayam bekakak dan seterusnya kan. Nah, sama-sama misalkan ayam geprek ini bahan sama. Tapi yang menyajikan berbeda, bisa beda rasa nggak? Bisa. Nah itu seperti itu. Jadi relatif kalau bagi saya ya. Kalau mungkin satu mer nanya ke murid saya yang ini, ya dia katakan mudah karena mungkin dia sudah merasakan. Gitu ya. Baik, berarti tugasnya mu'alim adalah mencari atau mengembangkan metodologi pembelajaran semudah mungkin. Betul. Dan semenarik mungkin agar tidak cepat bosan ya. Betul. Ini saya mungkin sedikit ini ya berbagi pengalaman dari saya juga dapat cerita dari murid gitu. Jadi mungkin ini untuk bahasanya untuk teman-teman seprofesi dengan saya gitu ya mengajar bahasa Arab. Kenapa kok terutama yang non pesantren ya. Kenapa kok mereka itu mundur? Dalam bahasa Arab itu sebagaimana tadi sampaikan satu met awalnya 70 tiba-tiba jadi 20. Preteli ya. Kita kenal itu istilah punya penyakit muntaber. Apa tuh? Mundur tanpa berita. Muntaber. Jadi emang kenyataannya emang gitu. Saya juga pernah merasakan di 5 tahun pertama itu saya merasakan itu. Sebelum saya menemukan metode rumus ini. Awalnya Iya datang semangat, tiba-tiba ya hilang, nggak ada berita, ya ditelan bumi. Itu namanya muntaber, mundur tanpa berita. Akhirnya terus ini apa yang salah? Nah betul. Ternyata memang yang saya evaluasi itu memang terutama yang dari pondok ya, ilmunya masih menggema-gema, panas, ingin disampaikan semua. Sementara ibaratnya ini yang menerima itu gelasnya itu udah penuh. Maka dari situ saya belajar, oh iya ternyata ini. Sehingga sekarang kan prinsipnya kita mengajar orang yang bukan santri. Nah sekarang bagaimana menyajikan tujuannya sama,
tapi dengan penyajian yang berbeda. Berbeda. Maka kalau sering saya sampaikan di seminar itu, ya kita nggak apa-apa liberal dalam hal ini. Oh gitu. Ya. Artinya gini, Penting, kalau liberal kan umumnya dengan jalan yang berbeda-beda, tujuan sama. Contoh tadi pembahasan isim. Kalau saya membahasakan dengan Al-Tani tadi kan, ada mungkin dengan bahasa lain, tapi kan tujuannya sama. Betul. Nah sekarang kan kita jujur, kalau ada misalkan nih, ini satu tujuan kita, yang satu jalan muter-muter, yang satu lurus langsung, kira-kira pilih yang mana? Ya pilih yang jalan tol lah. Nah jalan tol kan, ya pasti seperti itu. Gitu ya. Masya Allah. Berarti sebenarnya bahasa Arab mudah ya ini. Mudah, betul. Mudah sekali. Masya Allah. Pengalaman apa yang paling menarik Ustaz ketika mengajar di kelas-kelas yang sudah antum adakan atau di seminar-seminar? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang bisa di-share? Jadi pengalaman, karena memang saya ini mengajar itu tidak hanya offline ya, saya juga mengajar online, bahkan alhamdulillah ya, saya punya komunitas itu Rumuzer itu ya, ya. Jadi alhamdulillah sudah tersebar tidak hanya di Indonesia ya, artinya juga di luar Indonesia, misalnya Malaysia, kemudian Singapura, Hong Kong, kemudian Malaysia, Thailand, Taiwan, kemudian alhamdulillah salah satu buku saya juga masuk, saya pernah ngirim ke Toronto, Kanada. Toronto, Kanada. Iya. Orang Indonesia yang belajar bahasa Arab. Kalau yang asli itu rata-rata Melayu, Malaysia. Dan rata-rata taunya dari YouTube. Iya. Karena ada kelas online. Iya, kelas online. Nah, adapun pengalaman di kelas offline yang tatap muka langsung, saya itu punya murid, Masya Allah, usianya itu 26 tahun. 26 tahun? 26 tahun tapi dibalik. Dibalik 26 tahunnya. 62 tahun. Ya itu Masya Allah punya apa di Bekasi itu salah satunya ya, usianya Masya Allah luar biasa, udah nggak muda lah. Tapi beliau ini selalu di awal, datang tepat waktu, duduk di depan. Ya kalau beliau katakan, iya saya udah nggak muda lagi, udah faktor ulah gitu ya. Tapi saya berusaha ini mengikis orang. Alasan klasik nggak mau belajar faktor itu, saya pengen mengikis itu loh. Ternyata membantah bahwa usia itu bukan halangan. Dan itu ternyata alhamdulillah. Jadi saya kan setiap pertemuan itu lebih banyak praktek ya. Jadi saya itu nggak banyak ceramah, enggak. Jadi penjelasan sedikit, contoh ke Al-Quran sudah, baru ke buat kalimat. Muter. Nah, beliau ini Masya Allah, setiap ini selalu saya duluan gitu. Udah satu, buat lagi. Jadi saya semangat gitu. Ketika melihat dia bisa itu, saya semangat gitu. Dia aja bisa. Dia aja bisa. Nah betul. Maka bahkan tuh kalau saya kan kelas itu ada PR ya. Nah, saya PR-nya tuh agak ekstrim itu kalau udah, maksudnya dia udah berapa tahun, 3 tahun belajar agak ekstrim. Dalam arti kadang 3 langsung saya kasih PR tuh. Dan alhamdulillah nih selalu mengerjakan, dan kadang saya kan silahkan buat contoh ini misalkan fa'il misalkan gitu ya. Nah itu contohnya itu kadang kan kalau kita kasih contoh PR sama guru paling ngerjakan ya seadanya aja gitu kan. 1, 2 ya. Nah, kalau nggak ada perintah ya, maksudnya jumlah sekian. Kalau dia enggak, 1 buku. Kadang sekali ngirim itu 2 halaman full, dan itu benar semua. Masya Allah. Saya juga, Masya Allah, ini alhamdulillah gitu ya. Saya merasa senang gitu. Iya. Ya artinya, ternyata beliau ini bisa gitu ya. Nah artinya jangan sampai yang usia muda kemudian lebih. Iya. Jangan mau kalah ya. Iya betul. Nah itu pengalaman yang berkesan bagi saya tuh. Usia yang udah nggak muda lagi tapi semangatnya luar biasa, dan memang kalau ibaratnya manjada wajada gitu ya. Artinya kalau dia bersungguh-sungguh benar niatnya pasti kok didapatkan yang Masya Allah. Iya. Ya buktinya beliau itu. Luar biasa. Pernah nggak mengalami kendala-kendala gitu Ustaz? Kayak semacam ya tadi, terus kan mesti kadang kala murid belajar bahasa Arab itu tadi loh. Akhirnya ya ada sebagian yang kok sulit ya. Nah, ada nggak kendala yang ditemui? Ya, walaupun dengan metode yang semenarik ini ya. Oh iya. Betul saat ya namanya pembelajaran pasti ada kendala ya, terutama juga ini sama ya artinya persentase kan ada ya, memang ada
kok kalau udah ke sini kok lama-lama udah susah nih. Ada memang. Nah, tugas guru apa? Tugas muallim untuk mengatasi itu memang jangan hanya sekedar ngajar tapi motivasi juga. Oh, berarti sambil mengajar ketika melihat anak didiknya dimotivasi ulang. Dimotivasi, betul. Apalagi kan sekarang udah gampang ya. Nggak usah ngomong pun kadang dengan tulisan juga kadang kan bisa. Biasanya kalau kelas saya itu ada grup WA-nya. Nah, ada saatnya mungkin sebulan sekali saya kirimin motivasi tentang bahasa Arab. Oh. Pas ketemu lagi saya sampaikan. Jadi ibaratnya dicas lah. Kalau HP itu kan kalau dipakai terus lowbat juga kan. Iya. Nah, bagaimana biar baterainya ini lagi? Ya dicas. Dicasnya dengan motivasi tadi. Ya tentunya tadi suasananya memotivasi itu artinya apa? Jangan formal banget gitu. Ya sembari nyantai sambil bercanda. Ya tadi memang karena saya tadi saat kembali ke tadi saya itu dikenal dengan lucunya aja. Berarti Ustaz, kalau seandainya lagi penat, mereka sudah kayak sudah merasa kesulitan, stop dulu, ganti yang lain dulu, refreshing dulu motivasi dulu, gitu ya. Jadi lebih ke situ Ustaz. Kalau saya ya, maksudnya mengatasi hal yang seperti itu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Selama pandemi kemarin gimana Ustaz? Ya, selama online ya. Selama pandemi awal-awal memang kita online ya, online ya. Kemudian setelah mungkin udah mulai kondusif kita offline lagi, ya. Termasuk ini kan yang sekarang lagi berhenti itu di lapas. Di lapas, di lapas ya. juga. Jadi saya itu justru yang tantangan bagi saya ngajar di lapas. Kenapa? Ya ada sensasi tersendiri. Kalau saya bahasanya gini, Seth. Jadi kalau saya ngajar ibaratnya contoh di luar lapas. Dan itu misalkan dia paham, bisa, itu hal yang biasa bagi saya. Kenapa? Dia artinya dengan perangkat belajar yang lengkap, suasana yang mendukung, itu gampang gitu. Coba lapas. Karena saya pernah terjun di dua lapas ya. Satu itu rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur tuh. Nah itu yang napi-napi narkoba gitu ya. Rata-rata perempuan di situ. Yang kedua yang saya lama itu di lapas Cikarang, lapas kelas 3 Bekasi. Itu saya kurang lebih 3 tahun lah. Ini semenjak COVID itu sempat masuk, habis itu corona naik lagi ya udah. Ini libur dulu. Nah, lapas nggak bisa Zoom ya? Nggak bisa. Boro-boro saat difasilitasi apa atau non-bar bahasa. Orang belajar aja tuh saat. Memang orang yang harus suka dengan tantangan kalau mau ngajar ke situ. Kenapa? Belajar tanpa buku. Mereka nggak pegang buku. Nggak pegang buku, nggak pegang buku. Nggak boleh ya, Pak? Kan boleh. Ya, kan nggak semuanya punya buku. Oh. Ya nggak? Nggak, itu masuk ke lapas itu atas permintaan atau memang antum ditawarin atau? Atas permintaan. Awalnya saya kan tadi kemana? Lapas rutan Pondok Bambu. Saya bekerja sama dengan istrinya Ustadz Bobi Herwibowo. Dia punya komunitas namanya SSL, Sobat Santri Lapas. Nah awalnya saya diminta di Pondok Bambu nih yang perempuan tuh. Cuma berhubung jaraknya jauh. Ya, dari BSD jauh ya. Ada BSD itu jauh. Jauh ke Jakarta Timur sehingga ya udah. Kata dia ini aja saat antum ke lapas yang mana yang dekat antum. Saya bilang ya kalau yang dekat ya Cikarang gitu kan. BSD tadi ya. Ya udah akhirnya gitu. Sana. Awalnya memang ke lapas saya tuh nggak habis pikir tuh. Gimana? Pandangan saya terhadap lapas itu awalnya ya gimana sih? Serem gitu ya. Tapi setelah masuk, Masya Allah. Ya makanya setiap Senin itu saya di penjara, Seth. Gimana tuh? Setiap Senin saya itu di penjara. Setiap Senin di penjara. Iya, ya tapi di penjara sementara gitu ya, 2 jam udah keluar. Tapi kalau suruh lama-lama nggak mau. Ya. Jadi itu ngajar, pernah tuh 300 orang, Seth. 300 napi. Ngajar bahasa Arab? Ngajar bahasa Arab. 300 napi. Iya. Nah sekarang PR-nya itu 300 orang ini, bagaimana kemudian ini mereka nggak bercanda, ya kalau paham nomor 2 lah. Intinya mereka seneng gitu. Nah, karena di lapas sendiri itu kan artinya dari 300 misalkan. Yang 50% oke lah taubat nasuha. Ada juga yang taubat
sambalado gitu. Sambalado. Dalam arti gini, saat kan pemikirannya daripada saya di dalam sel gerah panas, mending saya ke masjid. Iya. Ya ada gitu ya. Nah, ada juga yang betul-betul di atas kesadaran diri sendiri. Dan diadakannya di masjid di lapas. masjid lapasnya. Karena alhamdulillah di Cikarang tuh, saat di lapas Cikarang tuh, setahu saya itu di Jawa Barat baru ada 2 lapas yang punya pesantren di dalamnya. Artinya ada pembinaan. Ada pembinaan, betul. Gitu. Jadi di Cianjur itu namanya Pesantren Taubah. Nah, yang sama Cikarang namanya Al-Islah. Dan saya termasuk yang ikut serta merumuskan pesantren Al-Islah di Cikarang itu. Masya Allah. Jadi kita konsep seperti pesantren, Sat. Oh gitu. Jadi hari Senin bahasa Arab, hari Selasa akidah, hari Rabu fikih gitu. Oh iya. Masya Allah. Iya Ustaz, saya lupa menanyakan tadi, untuk ini kan metode ya, artinya tidak Ustadz saja yang bisa mengajarkan kan? Betul. Yang lain tentu boleh bisa. Untuk mengajarkan. Boleh. Ada tidak semacam TOT atau training of trainer untuk ini, untuk metode ini? Ya bisa, insya Allah. Jadi ada. Jadi artinya gini, buku ini kan memang kalau dibaca sekilas mungkin agak ini ya, karena memang karena belum dapat penjelasan. Belum dapat penjelasan, betul. Penemu metodenya, iya. Jadi maka ini kita kadang juga kan kita mengisi TOT gitu ya. Jadi semacam daurah lah, training untuk. Berapa ini Ustaz? Kalau untuk ini ya mungkin 2 hari lah. 2 hari. 2 hari untuk pagi, siang, sore gitu. Ya pagi, siang, sore. Ya, malam ya. Oh, berarti sekitar 2 jam kali 8 bisa? Bisa insya Allah. 2 hari gitu ya? 2 hari itu bisa. Oke, bagi para pengajar bahasa Arab, ini metode yang bagi saya unik ya, unik dan ringan ya, ringan karena ada istilah-istilah yang tidak mengurangi makna definisi aslinya, tapi dikemas dalam bentuk yang sangat mudah gitu ya. Mungkin terakhir Ustadz, karena ini sudah mau masuk waktu sholat. Pesan-pesan Ustadz untuk orang yang hendak belajar bahasa Arab tapi maju mundur Ustadz. Maju mundur, ya kan? Nah, itu pesan-pesannya Ustadz. Langsung ke kamera aja Ustadz. Oh iya. Pesan dari saya mungkin untuk yang tadi punya niat belajar bahasa Arab tapi maju mundur, ya sederhana ya. Kita ini umat Islam. Umat Islam itu tidak bisa terlepas dari yang namanya bahasa Arab. Semua kegiatan kita, terutama yang bersifatnya ubudiyah, itu tidak terlepas dari bahasa Arab. Nah, maka selama itu masih melekat pada diri kita, ya wajib belajar bahasa Arab. Jadi nggak usah lah maju mundur, nanti tar susah. Belum dicoba ya. Ibarat saya sampaikan tadi, penyesalan itu selalu di akhir. Nggak mungkin di awal ya. Nggak mungkin saya menyesal melakukan ini padahal belum melakukan. Artinya coba dulu aja lah. Coba dulu. Ibaratnya kita kadang-kala itu mengatakan sesuatu yang kita mengatakan susah tapi belum kita terjun di dalamnya. Ibaratnya nyemplung aja dulu lah. Nanti akan ketemu kok. Ya, ibaratnya manja hadafina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang akan bersungguh-sungguh berjihad jalan kami, maka subulana akan kami berikan banyak jalan, bukan satu jalan. Ya, analogi kalau belajar bahasa sederhana, Ustaz. Dari sekian banyak pertemuan, satu pertemuan nggak paham, bisa jadi kan misalkan 60 pertemuan, bisa jadi pertemuan kedua, ketiga itu diberikan kefahaman. Nah, dan yang paling penting kan kita tidak hanya mengejar paham saja. Yang paling penting ada tolabul ilmi. Artinya gini, kalaupun misalkan Anda belum paham pada saat itu, tapi Anda dapat keuntungan, yaitu pahala menuntut ilmu setidaknya ya. Betul, dan pahala berlelah-lelah menuntut ilmu juga ada pahalanya kan? Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abdullah Matrud atas sharing kita hari ini tentang bahasa Arab. Semoga nanti siapapun yang menonton tayangan ini tambah semangat belajar bahasa Arab. Amin. Di Kota Solo harus ada nih trainernya. Antum berarti. Ya, atau kita adakan TOT Ustaz di Kota Solo. Yang kemarin belum ada TOT. Belum. Nah, masih bersifat seminar saja gitu. Atau di kota-kota lain juga. Nanti bagi yang ingin menghubungi beliau,
nanti insya Allah kita taruh di bawah Ustaz ya. Oke, siap. Ya, alamat medsos beliau. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Matrud atas datang. Jangan kapok datang ke gedung kita, Lawal KFKM, ke studio ini. Ya, semoga lancar terus, berkah ilmunya dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.